Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sahabatku, para pecinta Tosan Aji, salam rahayu, semoga sehat selalu, semoga berbahagia di rumah. Teman-teman sekalian, keris ini termasuk keris yang cukup langka dari segi pamor, dapur, dan pada tangguhnya. Perpaduan ini antara tangguh, dapur, dan pamor merupakan perpaduan yang saya rasa memang cukup langka dan mengesankan. Karena jika salah satu teman-teman dari ketiga komponen ini, tangguh atau era pembuatan, dapur yaitu bentuk, rancang bangun, serta pamor atau grafik dari gambar keris tersebut, salah satunya kurang populer atau pada dapurnya terdapat korosi yang terlalu banyak, tidak utuh, atau pamornya pun tidak utuh. Nah, di situ akan mengurangi nilai-nilai kelangkaan di kalangan kolektor. Jadi ketiga komponen ini sangat penting teman-teman, antara tangguhnya atau era pembuatannya kapan misalkan, itu akan memberikan nilai yang lebih nanti. Misalkan Mojopahit gitu, atau tangguh Mataram Islam, atau tangguh Pakubuwono, Hamengkubuwono, di situ akan memberikan nilai lebih. Juga pada dapur, jika dapurnya bagus, bentuknya utuh, garapnya benar, luas gitu, itu akan menambahkan nilai di kalangan para kolektor. Yang ketiga adalah pamor. Pamor, jika pamornya utuh, masih terlihat bagus dan tidak terpengaruh korosi, sehingga pamornya tetap utuh, di situ juga akan menambah nilai. Dan tentunya nilai secara ekonomi juga akan meningkat teman-teman. Keris ini kita lihat dulu pada sisi warangganya. Warangganya adalah kayu timongo, ya. Kayu timongo, dan di sini kayunya ini sangat terlihat bagus teman-teman. Saya katakan bagus karena memang kayu seperti ini langka juga ya, apalagi yang kuno seperti. Cuman terlihat cemerlang karena digebek atau dipoles lah, digosok sama amplas itu. Jadi ada tahapnya. Amplas pun ada tahapnya teman-teman, dari yang kasar dulu, terus agak halus, terus halus lagi, sampai finishingnya pun yang paling halus. Jadi ada ukurannya masing-masing kan amplas itu. Jadi jadinya seperti ini teman-teman. Bagusnya itu di mana gitu? Bagusnya ada pada peletnya ini. Nah, ada peletnya ini. Peletnya itu yang grafik yang tentunya akan menambah nilai harga juga. Seperti ini kan bagus teman-teman. Jadi untuk tingkat kelas keris masterpiece, saya rasa ini sangat cocok lah sandangan warangka seperti ini. Ini pada pendoknya cukitan ya. Jadi memang tengahnya ini tidak saya tambahi kain karena memang perpaduan antara pelokan ini sama gandar masih serasi, selaras, sehingga tampilannya cukup mengesankan teman-teman. Namun saya mencari deder yang warnanya kiranya sama dengan ini masih belum nemu. Jadi sementara ini tak kasih yang deder lawasan juga. Kalau ini modelnya kan bancihan ya, bancihan, gayaman bancihan. Lalu pada mendaknya lawasan teman-teman. Oke, mari kita pada isinya. Isinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keris berdapur Pulang Geni, Luk 5. Ini teman-teman.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi luk 5. Jenengan perhatikan, Mas, keris luas itu seperti apa, Mas, gitu. Jadi Anda harus memperhatikan keris ini. Keris luas itu, teman-teman, keris yang jika dipandang akan enak, teman-teman. Jadi kerisnya itu enak dipandang. Serasi, selaras, lung-lungannya ini juga bagus gitu. Maka dari itu kembali lagi pada kepekaan Anda memahami secara aura serta menanting atau menayuh keris itu bukan hanya pada sisi goibnya tapi pada sisi fisiknya. Keris ini bagus enggak? Itu namanya menayuh dan juga menanting. Oke, terlihat sangat luas sekali. Pada besinya itu terlihat sangat hitam, menandakan bahwa keris ini adalah keris keleng, teman-teman. Keris keleng langka di kalangan perkerisan. Saya jelaskan lagi pada pulang geni. Pulang geni memiliki arti juga, yaitu dupa atau kemenyan yang cenderung akan makna keharuman. Sehingga makna filosofi daripada dapur pulang geni yaitu ada pada harum, seseorang harus menebarkan sebuah kebaikan sebagaimana contoh yaitu parfum misalkan atau wewangian yang lain. Maka jika berkumpul dengan orang yang wangi, maka orang itu akan juga kepercikan kan, atau kebagian wanginya, teman-teman. Jadi dari makna dari pulang geni ini adalah sebuah harum, keharuman yang harus disebarkan atau kebaikan yang disebarkan. Jadi pulang geni ini memiliki filosofi kebaikan-kebaikan yang ada pada keris ini, teman-teman. Itu makna dari filosofi pada dapurnya. Kita akan berangkat pada pamor, teman-teman. Pamor, ini pamor apa, Mas, ini? Kok cuman satu dari sor-soran aja sampai ke atas. Ini adalah pamor sodo lanang. Ya, ini adalah pamor sodo lanang yang bentuknya seperti garis satu lurus dari sor-soran itu sampai ke arah ujung. Baliknya pun seperti itu, teman-teman. Nah, saya katakan kenapa keris ini termasuk jenis masterpiece. Pada sisi dapur mumpuni yaitu masih utuh, pada sisi pamor utuh, tidak putus, teman-teman. Yang mengurangi nilai adalah jika pada sisi pamornya itu ada putus atau hilang bagian tengah atau bagian atas, itu akan mengurangi nilai ekonominya. Keris ini adalah warangan lama, jadi sudah ada 5 tahun belum diwarangi. Kalau diwarangi lagi nanti insya Allah akan terlihat lebih cemerlang, akan terlihat lebih hitam, dan pamornya pun akan terlihat, teman-teman. Jadi jenengan amati bahwa ini sudah agak berkarat tipis-tipis. Jadi kan nanti kalau diwarangi ini akan lebih bagus. Seperti itu ya. Untuk makna daripada keris sodo lanang ini atau pamor sodo lanang ini, sodo itu berarti lidi, lanang yaitu satu. Sehingga bisa disebut ini adalah lidi yang menjulang satu ke atas. Biasanya ada juga pada sisi penerapan dari pamor sodo lanang ini kepada keris yang lurus, teman-teman. Apalagi penerapannya pada bagian keris-keris yang berluk, maka akan terlihat sangat begitu manis, terlihat begitu bagus, terlihat begitu luas dan begitu indah. Sodo lidi lanang satu. Jadi keris sodo lanang ini atau pamor sodo lanang ini bermakna pada mengacu pada sejarah bahwa dulu, teman-teman, pada zaman kerajaan dulu
pada zaman era-era Majapahit dulu, bahwa ada tokoh yang sakti mandraguna yang mengalahkan musuhnya hanya dengan satu lidi. Hanya dengan satu lidi. Musuhnya dikalahkan begitu saja hanya dengan menggunakan satu lidi. Dengan menggunakan satu lidi ini, maka tokoh ini sangat masyhur di era-era berikutnya, sehingga dibuatlah pamor soto lanang atau lidi yang menjulur ke atas, satu lidi. Sehingga makna atau maksud pembuatan keris dari pamor soto lanang ya adalah untuk memberikan atau mengalahkan makhluk-makhluk halus yang jahat, dan juga untuk membentengi diri kepada orang-orang yang akan berbuat jahat. Jadi pamor soto lanang ini bermaksud untuk memberikan benteng kepada diri kita, sehingga serangan-serangan makhluk gaib, serangan-serangan seperti halnya tenung, santet itu akan terpental dan akan menjauh, sehingga kita terlindungi. Itu yang dimaksud untuk pamor soto lanang ini. Cukup jelas. Dan kepada tangguhnya, mari kita menuju pada tangguh. Untuk tangguh rancang bangun bentuk seperti ini. Bentuk daripada keris dapurnya, keluasan serta rancang bangunnya, maka keris ini masuk pada era Hamengkubuwono ke-5. Oke, Hamengkubuwono ke-5. Dari sisi tekstur besi, komponen besi, serta pada rancang bangunnya, pada keris ini masuk era Hamengkubuwono ke-5. Mari kita menuju ke dimensi panjangnya. Dari sorsoran Gonjo sampai ke arah ujung bilah itu 37 ya, 37 cm. Pada sisi paksinya panjangnya berapa? Yaitu 7 cm. Lebar gonjo 8 cm. Oke teman-teman, ini adalah keris Hamengkubuwono ke-5 yang menurut saya termasuk keris masterpiece, termasuk keris yang layak untuk dikoleksi oleh para kolektor. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.